Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, faqal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yaqulul haqqu jalla jalaluhu mu'liman ibadihi kaifa yatlubunahu. Allah mengatakan eh, kepada hambanya ya, mengajari bagaimana untuk mencari Allah. Wa ma yanbaghi lahum ayatlubu, dan juga hal-hal yang disiapkan untuk pencarian mereka. Aikulu ihdina, ucapkanlah ihdina, ay arsyidna, tunjukkanlah kami ila tariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Al-musilatu ila hadratin naimi, yang bisa mengantarkan kepada Allah. Wa tariqul mustaqimu huwa asiru ala syariati al-muhammadiyati fid dhahiri. Tariqul mustaqim adalah menjalani syariat yang dibawa Kanjeng Nabi secara lahirnya, wa tabarri minal hauli wal quwati fil batini, dan lepas dari segala kekuasaan dan kekuatan di dalam batinnya. Artinya menjalankan syariat dan nanti secara batin ini tawakal, la haula wala quwata illa billah. Au taqulu huwa ayyakuna zahiruka syari'atun wa batinuka hakikatun. Atau zahir seseorang ini adalah syariat, melakukan perintah-perintah Allah dan juga Kanjeng Nabi, sedangkan batinnya ini adalah hakikat. Artinya sudah pasrah, sudah melakukan semuanya ini karena Allah. Dohiruka ubudiyatun wa batinuka hurriyatun. Dohirnya ini adalah menghambakan diri kepada Allah, wa batinuka hurriyatun, sedangkan batinnya ini bebas. Bebas artinya tidak melakukan karena paksaan, tidak melakukan karena tekanan dan lain sebagainya. Al-farqu ala zahirika mawjudun wal jam'u fi batinika masyhudun. Al-farqu, ya, pemisahan ala zahirika, atas sisi lahiriah itu mawjudun, wujud, wal jam'u fi batinika masyhudun, sedangkan mengumpulkan fi batinika, mengumpulkan tadi ya, kebebasan ataupun tawakal tadi, pasrah kepada Allah, masyhudun itu terlihat. Wafil hikami, dan di dalam syarah hikam, ini juga karya Ibnu Athaillah, mata ja'alaka fid dhahiri mumtathilan li amrihi wa fil batini mustasliman li qahrihi faqad a'dama al minnata alaika. Ketika zahir ini menaati para perintah Allah dan batiniah ini pasrah kepada Allah, maka Allah telah memberikan anugerah, memberikan karunia yang sangat besar kepada kita. Karena banyak yang zahirnya ini mumtathilan, mengikuti patuh perintah Allah, tetapi batinnya tidak mustasliman, tidak pasrah atau tidak ikhlas dan lain sebagainya. Fasiratul mustaqimu alladhi amarana al-haqqu bitalabihi huwa al-jam'u baina syariati wal haqiqati. Siratul mustaqim yang diperintahkan ini adalah kumpulan ya antara syariat dan hakikat. Bukan hanya syariat saja,
atau bukan hanya hakikat saja. Jadi kalau syariat saja ya nanti akhirnya semua serba formalistik ya. Jadi man tafaqqaha tafassaqa. Jadi nanti kalau fikih-fikih saja akan ya penting secara legal formal, secara hukum sudah memenuhi ya sudah sah. Tapi kalau hakikat saja nanti ya tidak melakukan syariat ya, tidak mau melakukan rukun-rukun, hanya hakikatnya saja. Nah, Syiratal Mustaqim ini kumpulan antara kumpulan dua hal yaitu syariat dan hakikat. Wal mafhumu min qawlihi, ya di samping al jam'u yaitu al mafhumu min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kemarin na'budu ini menyembah, setelah menyembah wa iyyaka nasta'in meminta pertolongan. Walidzalika wasalahu bihi. Nah, dengan demikian maka akan bisa sampai kepada Allah. Fa'aka annal haqqa subhanahu yaqulu, seakan-akan Allah berkata, ya ibadi ihmaduni wa majiduni wa afroduni bil qasdi wa khussuhni bil ibadati. Hai hambaku, pujilah aku, agungkan aku, esakan aku bil qasdi dengan tujuan, wa khussuni bil ibadati, dan khususkan aku dengan ibadah. Wa kunu fi dhahirikum mustaqilina bi ibadati. Dan jadilah di sisi lahiriah menjadi orang yang sibuk dengan ibadah, wa fi batinikum musta'inina bi hauli wa quwwati. Nah, di dalam batin ini meminta pertolongan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Au kunu fi dhahirikum muta'addibina bi khidmati, atau jadilah di sisi lahiriah ini muta'addibina bi khidmati. Muta'addib ini artinya belajar etika, tata krama dengan khidmah kepada Allah. Wa fi batinikum musyahidina liqudrati wa azmata rububiyati. Dan di dalam batin ini menyaksikan kekuasaan Allah dan juga keagungan rububiyah, ketuhanannya Allah. Wa qala Sayyiduna Aliyin karamallahu wajhah, as-siratul mustaqimu huna al-Qur'an. Kalau menurut Sayyidina Ali, siratul mustaqim ini adalah Quran. Wa qala Jabirun radhiyallahu anhu wa al-islamu. Nah, ini adalah Islam, yakni al-hanifiyah itu samha, yaitu agama Hanifiyah yang toleran. Wa qala Sahl bin Abdullah wa tariqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni tibau ma ja'a bihi. Siratal mustaqim ini adalah jalan Kanjeng Nabi, yaitu mengikuti perintah Kanjeng Nabi. Wasiluhu ma taqaddama min islahi dzahiri bisyariati wal batini bil haqiqati. Jadi ya dari pendapat-pendapat ini itu menyatakan Siratal mustaqim adalah islahul dzahiri bisyariati, yaitu memperbaiki sisi lahiriah dengan syariat, wal batini bil haqiqah, dan batin dengan hakikat, dengan seakan-akan melihat ke Allah, kekuasaan Allah, sehingga kita bisa menjadi khusyuk, menjadi ikhlas dan lain sebagainya. Wa hadza wa tariqul mustaqim alladzi man salakahu kana minal wasilina al-muqarrabina ma'an nabiyina was-siddiqin. Nah, ini jalan lurus di mana orang yang menjalaninya nanti akan sampai kepada Allah, akan dekat kepada Allah bersama dengan para nabi dan para siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur. Fa in qulta idza kana al-abdu dhahiban ala hadzal minhajil mustaqimi fa kaifa yatlubu ma huwa hasilun. Jika seseorang itu menjalani
atau pergi ke jalan yang lurus ini, maka bagaimana dia mencari sesuatu yang itu sudah ada. Nah, thoriqul mustaqim ini, eee, kan sudah ada jalannya lah, kok dicari kenapa? Fal jawabu annahu talaba at-tathabbuta ala ma huwa hasilun. Jadi ihdinas shiratal mustaqim ini ya mencari tatsabbut, mencari, eee, kemantapan ya, memantapkan diri, meyakinkan diri ala ma huwa hasilun atas sesuatu yang sudah ada, yang sudah hasil. Wal irsyadu ila ma huwa laysa bihasil dan juga petunjuk ke sesuatu yang belum dihasilkan, yang belum ada. Wa ahlu maqamil islami yatlubuna ats-tsabata 'alal Islam. Kalau orang-orang yang di ada maqam Islam ini mencari ketetapan ya, atau kemantapan dalam berislam. Dia sudah Islam tetapi bagaimana agar Islamnya ini semakin mantap, semakin eee, meyakinkan ya. Alladzi huwa hasilun, di mana Islam ini ya sudah ada. Wa taraqi ila maqamil imani alladzi laisa bihasilin. Nah, kalau Islam ini kemudian dia sudah ada, dia sudah mantap dan juga naik ke makom iman yang belum belum ada pada dirinya. Ala tariqis sufiyati, berdasarkan jalan sufi, para sufi alladzina yakhussuna al-amal adh-dhahira fi maqamil Islam, yang mana mereka mengkhususkan amal dhahir ini masih maqamul Islam, wal amalul batin bi maqamil iman, ya, dan amal batin ini dengan maqam iman. Jadi sudah puasa misalnya secara syariat, eee, menahan diri dari makan minum dan yang membatalkan puasa dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini makom Islam. Tetapi kalau, eee, dia, ingin naik ke makom iman, ya nanti amal batin ini harus dilakukan. Tidak hanya puasa tapi juga nanti, eee, ditambahi dengan amaliyah yang lain, ya, seperti selalu mengingat Allah, melakukan hal-hal yang baik di dalam puasanya, membaca Quran, sholawat, dan lain sebagainya, sehingga dia naik ke maqamul iman. Ini amal-amal batin. Wahlul imani yatlubuna atsabata 'alal imani alladzi wa hasilun. Orang-orang yang ahlul iman ini juga seperti itu, mencari kemantapan, keyakinan di dalam iman yang sudah ada, wa taraqi ila maqamil ihsan alladzi laisa bihasilin, dan naik ke makom ihsan yang belum didapatkan ya. Wa ahlu maqamil ihsan yatlubuna tsabata 'alal ihsan. Itu juga ahlu maqamil ihsan ini mencari ketetapan, kemantapan dalam makom ihsan dan juga naik otoraki ila ma la nihayata lahu min kusyufatil irfani, eee, ya naik ke makom yang tidak terbatas ya, berupa ini kasyaf-kasyaf atau terbukanya berbagai pengetahuan. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim, dan yang di atas semua orang yang punya ilmu ini masih ada zat yang maha mengetahui. Wa qala Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, tsumma qala Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.